Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jemaah sekalian, setelah kita menyelesaikan ibadah salat Jumat berjamaah, maka kita manfaatkan masih ada waktu sedikit untuk kita bisa bersoal jawab. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, ya. Semoga saya bisa menjawabnya dan kita bisa manfaatkan ini untuk talabul ilm, untuk ilmu, ya, dengan waktu yang masih ada. Maka saya persilakan kepada jemaah, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Siap. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang kita kemarin share di grup Liga Beton. Ya. Itu mungkin sisanya kalau bapak-bapak ada yang mau tanya bisa langsung ya setelah saya bacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah. Bagaimana cara mengingatkan orang sholat kalau misal kelebihan rakaat pada waktu posisi kita sedang duduk di sampingnya? Kelebihan rakaat. Kelebihan rakaatnya. Baik. Bagaimana caranya untuk mengingatkan seseorang yang kelebihan rakaat dan kita posisinya ada di sampingnya? Ya, kalau memang dia betul-betul lebih, misalnya zuhur seharusnya kan 4 rakaat, lalu dia mengerjakan 5 rakaat, dan kita tahu persis, yakin bahwa ini kelebihan, maka tentu kita mengatakan subhanallah, subhanallah, ya, untuk menginformasikan kepada imam, karena kita makmum, informasikan kepada imam bahwa dia melakukan kesalahan, ya. Dan caranya bukan kita mengatakan, kamu kelebihan 5 rakaat ini, bukan begitu caranya, batal sholat kita. Tapi Rasul mengajarkan kita ketika sedang sholat dan imam barangkali kelebihan rakaat atau mungkin salah bacaan atau kesalahan yang lain, maka makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah. Dan imam itu adalah orang-orang yang paham. Kalau makmum mengucapkan subhanallah, berarti ada sesuatu yang salah pada diri mereka, dan coba mereka evaluasi. Bisa jadi mungkin mereka sedang baca surat setelah Al-Fatihah, ya, ada yang salah di situ. Makmum mungkin bisa memperbaiki. Silakan memperbaiki langsung, ya, Pak, awalnya dengan subhanallah, atau langsung saja menyebutkan ayat yang benar itu seperti apa. Tapi mungkin kalau sudah salah dengan artian kelebihan rakaat, ya, tiba-tiba seharusnya di rakaat keempat innaka hamidum majid, langsung salah, tiba-tiba diberi lagi. Andai kata seperti itu, mungkin dia lupa, kan, ini namanya manusia. Nah, makmum yang ada di sampingnya atau mungkin di belakangnya segera mengucapkan subhanallah supaya imam itu langsung duduk, supaya imam segera duduk, dan imam harus paham apa yang disebutkan makmum. Oh, berarti ada kesalahan. Nah, maka dia segera duduk dan kemudian langsung salat. Begitu. Jadi makmum cukup membaca subhanallah, subhanallah. Mungkin beberapa orang yang ada di belakangnya untuk menguatkan keyakinan si imam. Oh, berarti memang saya kelebihan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah, Allah izinkan itu terjadi supaya menjadi bahan pelajaran buat kita. Pernah sampai kelebihan rakaat. Rasul manusia paling mulia, tapi Allah jadikan beliau lupa, supaya lupanya ini sebagai pelajaran buat umatnya. Rasul satu hari sholat zuhur dan beliau sampai 5 rakaat, tapi sahabat pada waktu itu tidak mengingatkan kalau itu sudah 5 rakaat, ya. Nah, setelah selesai maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada perubahan ibadah sholat zuhur gitu, 4 jadi 5 rakaat? Karena sahabat itu ragu-ragu, jangan-jangan ini ada perubahan, memang ada ketentuan yang baru gitu, antara 4 sampai 5 rakaat jadi sholat zuhur itu. Mereka kata Rasulullah, kenapa kalian tidak memberitahu kepada aku? Kenapa tidak mengingatkan? Ya, para sahabat khawatir jangan-jangan memang ada perubahan dari 4 ke 5 rakaat. Dan Rasul mengajarkan di situ, apabila memang imam itu lupa, maka hendaknya makmum memberitahu. Ya, lupa dalam segala apapun, atau mungkin bukan lupa tapi betul-betul salah, ya, maka hendaknya diberitahu. Cukup tadi, ya, dengan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, kita ingatkan berkali-kali sampai imam itu sadar. Ya, tapi kita nggak boleh mengucapkan ini kelebihan ini 5 rakaat. Ngomong seperti itu ketika sholat nggak boleh. Tapi cukup dengan subhanallah, subhanallah. Insya Allah itu sebagai pertanda imam harus mikir
mikir apa nih kesalahan saya. Tapi kalau berkaitan dengan salah bacaan, misalnya salah bacaan, nah itu makmum nggak apa-apa, langsung saja menyebutkan bacaan yang benar itu seperti apa. Demikian. Pertanyaan kedua Ustaz, mana yang seharusnya apabila salat jamaah 2 orang, di sebelahnya persis atau agak di belakang imam sedikit? Jika berjamaah dengan 2 orang, maka si makmum tadi berada di samping kanan imam, bukan di belakang, bukan di kiri, ya. Jadi seorang imam dengan makmumnya satu, ya. Kecuali kalau dua berarti dua-duanya di belakang imam. Tapi kalau satu berada di sebelah kanan, ya. Dan ini pernah terjadi pada sholat malam, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam sendirian. Tiba-tiba ada sahabat Abdullah bin Abbas datang, dan kemudian beliau sholat di samping kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikut pengen berjamaah bersama Rasul. Lalu Rasul memberikan isyarat kepada memindahkan dia ke sebelah kanan. Ya, Rasul memindahkan dia yang awalnya sebelah kiri menjadi ke sebelah kanan. Karena memang begitu syariatnya mengatur. Jadi kita jangan sebelah kiri sebagaimana kesalahannya Abdullah bin Abbas, dan juga jangan di belakang. Karena memang hukum asalnya kalau memang makmumnya satu, maka ada di samping, ya, di samping, dan di sampingnya tidak mesti samping ke belakang, tapi sampingnya mendekat. Sampingnya mendekat dan sejajar dengan imam, nempel kakinya itu dengan imam, pas di samping imam. Bukan belakang begini, ya, mundur ke belakang, sebelah kanan sih, tapi belakang begini jauh, tidak, tapi mendekat dan nempel dengan si imam tersebut. Kecuali kalau dia adalah, ya, wanita jangan nempel begini, ya, ini bisa menimbulkan fitnah wanita. Jadi makmumnya wanita yang bukan mahramnya, misalnya dia nempel, nggak boleh begitu, dia di belakang si wanita ini. Tapi kalau sesama laki-laki maka nempel. Atau wanita yang meskipun itu istrinya sendiri jangan nempel, tapi hendaknya ke belakang sedikit, ya, meskipun itu istrinya, halal bagi dia, ya, tapi tidak boleh menempel. Kenapa ini bisa membahayakan si imam tadi, meskipun istrinya sendiri, tapi secara umum tentunya kita akan sama-sama laki-laki tahu bisa menimbulkan fitnah, akhirnya tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana karena istri nempel dengan dia, ya. Maka kalau dia wanita, baik dia istri atau dia mahram atau yang bukan mahram, wanita yang lain, maka tidak menempel, ya, dengan si imam, ya, meskipun di suaminya, ini bapaknya, ini kakaknya, maka mundur ke belakang, ya, mundur belakang tapi sebelah kanan. Nah, tapi kalau sesama laki-laki, ya, maka nempel seperti ini, imam dan makmumnya ada di sebelah kanan. Begitu juga kalau sesama wanita dengan wanita, maka kalau di berdua juga menempel, ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah, apakah orang tua yang sudah meninggal jika seorang anak mengirim Al-Fatihah akan sampai ke orang tuanya atau mertuanya? Terima kasih. Iya, orang tua yang sudah meninggal dunia, maka sudah selayaknya anak itu berbakti kepada mereka. Ya, pertama, amal yang terbaik adalah mendoakan. Doakan orang tua itu agar dia mendapatkan keselamatan di alam kuburnya. Ya, doakan agar dia mendapatkan ampunan. Doa anak kepada orang tua dapat dilakukan kapan saja, pagi, siang, sore, malam, dimanapun mereka berada. Ini cara berbakti yang terbaik untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Doakan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Yang kedua, amal yang bisa kita lakukan adalah dengan bersedekah. Bersedekah dengan niat untuk orang tua. Barangkali Anda punya uang berapa, terserah ya berapa kemampuannya, uang itu diberikan kepada fakir miskin. Nah, dengan niat pahalanya untuk orang tua, maka sampai. Karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan bahwa, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dan apakah kalau aku bersedekah atas namanya maka itu bermanfaat untuk ibuku yang sudah meninggal dunia tadi? Maka Rasul mengatakan, na'am, bermanfaat, sedekah yang diniatkan atas nama orang tua. Datang lagi yang lain, di hadis yang lain disebutkan bahwa, ya Rasulullah, apakah bermanfaat untuk bapakku apabila aku bersedekah? Dengan sebab itu bapakku akan mendapatkan ampunan.
Kata Rasul, na'am. Jadi selain doa, kita juga bisa bersedekah dengan harta kita ya, sesuai kemampuan, dan itu kita niatkan untuk orang tua kita. Nah, ada pun yang lain misalnya berhaji ya, menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua ya, kita bisa badal haji karena orang tua belum pernah haji, belum pernah umroh. Nah, kita bisa hajikan mereka. Mungkin kita sendiri sebagai anak yang sudah berhaji, untuk keberangkatan yang kedua kalinya bisa kita niatkan untuk orang tua. Atau kita sudah pernah berangkat umroh, maka yang kedua kalinya kita niatkan untuk orang tua. Atau yang keempat, amal yang bisa kita lakukan untuk orang tua adalah dengan kita bayarkan hutangnya. Orang tua barangkali memiliki hutang dan mati dalam kondisi punya hutang, dan anak ingin beramal soleh dengan cara apa? Bayarkan hutang-hutang orang tua itu. Itu juga termasuk amal soleh dan ada tuntunan syariatnya. Nah, ada pun pertanyaan tadi, mengirimkan apa? Al-Fatihah, mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah kepada orang tua atau kepada yang lain. Nah, cara seperti ini dengan membaca Al-Fatihah, baca Quran gitu ya, lalu diniatkan pahalanya untuk orang tua atau siapapun. Para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan boleh membacakan surah Al-Fatihah atau surah apapun dan pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah mati. Ya, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena memang secara dalil tidak ada, tuntunan tidak ada, contoh tidak ada, keterangan tidak ada. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkan, mengamalkan dengan cara mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, apakah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yasin, segala macam, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, makanya ulama yang kedua ini mengatakan tidak boleh. Kenapa? Tidak disyariatkan, karena contoh tidak ada. Kita beragama ini berdasarkan contoh, tuntunan, keterangan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalau memang ini benar, ini baik, bermanfaat, pasti Rasul dan para sahabat sudah mencontohkan terlebih dahulu, sudah mensyariatkan adanya contoh bacaan-bacaan yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka dengan sebab inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai ya kiriman pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah mati, karena dalilnya tidak adanya keterangan. Ya, adapun ulama yang pertama mengatakan boleh, dalilnya apa? Mereka pun tahu memang tidak ada contoh, tidak ada dalil, tidak ada keterangan, cuma mereka pakai logika, bukan dalil, keterangan langsung. Ada Qurannya, hadisnya, sahabat mengatakan begini, contohnya ada. Ulama yang pertama mengatakan boleh. Kenapa? Karena pakai logika. Kata mereka, kita berhaji boleh menghajikan orang tua, kita bersedekah dengan sedekah harta sampai ke orang tua. Ini kan juga sedekah, mensedekahkan bacaan Al-Quran, kan sedekah juga kata mereka. Mensedekahkan bacaan Quran untuk orang tua, kami kirimkan pahalanya kepada mereka. Kita keluarkan uang, misalnya 1 juta. 1 juta ini kita berikan kepada fakir miskin. Ini 1 juta dengan niat untuk pahalanya untuk orang tua. Apa bedanya dengan kita membaca Quran lalu dengan niat sedekahkan kepada orang tua juga pahalanya? Nah, pakai logika itu. Meskipun dalil keterangan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, gimana pendapat yang lebih kuat? Ya, yang pertama pakai logika semata tanpa dalil, membandingkan, menyamakan hukum dengan yang lain-lain. Karena infak bisa sampai, haji bisa sampai, membayarkan hutang juga bermanfaat untuk orang tua. Ya, pendapat ulama yang kedua mengatakan tidak boleh, tidak sampai. Kenapa? Karena tuntunan tidak ada. Nah, pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, yang saya ikuti, yang saya yakini adalah pendapat ulama yang kedua, yaitu tidak melakukan perbuatan itu, mengirimkan bacaan Al-Fatihah atau ayat Al-Quran dan lain-lain, kirimkan kepada orang tua atau kepada siapapun. Kenapa? Karena memang hukum asalnya kita beragama ini harus berdasarkan dalil, contoh, tuntunan, amal yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Karena mereka adalah contoh kita yang terbaik. Kalau memang itu baik, itu benar, itu boleh, pasti mereka lebih dahulu untuk mengerjakannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, pasti mereka lebih dahulu mempraktekkannya. Ya, kita cukupkan saja dengan apa yang Rasul dan para sahabat contohkan kepada kita berdasarkan dalil-dalil yang ada. Demikian.
bagaimana dengan orang yang rajin ibadah lalu umroh dan haji tapi dengan sumber yang haram, atau ada aliran dana yang subhat tidak jelas tetap diterima padahal orang tersebut tahu hukumnya tapi tetap menjalankannya dan menjadi kebiasaan sehingga tidak bisa lagi membedakan mana halal dan haram. Apakah hal tersebut ibadahnya sia-sia atau bisa mendapatkan hidayah? Iya. Orang yang berhaji umroh dengan modal harta yang haram, berangkat haji butuh dana, berangkat umroh butuh dana yang besar, ya, perjalanan aman butuh juga kesehatan. Nah, di sini pun ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwa hajinya tidak sah karena dia berangkat dengan harta yang haram, harus dengan harta yang halal. Pendapat kedua, ulama mengatakan hajinya sah tapi dia berdosa. Hajinya sah tapi dia berdosa karena dia berangkat dengan harta yang haram tadi. Nah, kalau kita lihat ada hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa ada seorang musafir, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Dia ini musafir, sedang safar, dan doanya orang yang musafir itu mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, salah satu doa yang cepat mustajab itu orang yang sedang safar, dia berdoa kepada Allah, peluang untuk terkabulkannya doa lebih besar. Tetapi kata Rasulullah, dia ini makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya juga haram, dan dia pun dapat nafkah dari duit ini, kerjaannya dari harta yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Doa tidak dikabulkan. Doa itu ibadah. Gara-gara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dari harta yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Tidak diterima ibadahnya itu. Ini berkaitan dengan doa. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa haji itu pun juga harus dari harta yang halal, karena haji itu penuh dengan ibadah-ibadah yang sifatnya doa-doa, dan doanya pun tidak akan dikabulkan pada waktu itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang lain bahwa hajinya sah, karena sahnya haji itu cukup dengan memenuhi rukun haji. Ya, pertama dia berihram, kedua dia tawaf tawaf ifadah, yang ketiga dia berada di padang Arafah. Ya, itu rukun haji. Salah satu tidak ada, tidak sah. Berihram, ya, kemudian dia berihram, kemudian dia tawaf ifadah, nah kemudian juga dia harus berada di padang Arafah untuk wukuf di padang Arafah. Kalau tidak ada ini maka tidak sah. Sedangkan harta itu kan dari sisi yang lain, tidak masuk kepada apa yang kita sebutkan tadi, rukun haji. Ada rukun sholat, rukun puasa, ada rukun haji. Kalau sudah rukun itu berarti sesuatu yang harus ada, tanpa itu maka tidak sah. Nah, rukun haji itu diantaranya itu, yaitu berihram, kemudian juga dia tawaf ifadah, kemudian sa'i, ya, sa'i, kemudian juga mabit atau berada di padang Arafah. 4 rukun haji. Salah satu tidak ada, haji tidak sah. Dan di sini nggak ada penyebutan yang kelima, bahwa yang kelima itu harus dengan harta yang halal. Nah, selama dia wukuf di padang Arafah, selama dia sa'i, selama dia tawaf ifadah, selama dia berihram, maka hajinya sah. Secara pengamalan dia sah. Tapi kalau dia berangkatnya dengan harta yang haram, yaitu berdosa dari sisi yang lain. Nah, tadi ulama pun memang beda pendapat, ya. Saya selalu mengatakan demikian. Kalau memang ada beda pendapat, saya sampaikan itu loh, biar Anda bisa paham kenapa begini, kenapa begitu, ya, supaya kita bertambah ilmunya. Tapi bisa saja saya menyampaikan satu pendapat, ya sudah, berarti kan nanti Anda akan bingung lagi kenapa ya mereka punya pendapat yang berbeda. Nah, seperti itu. Kenapa jadi mereka mengatakan sah meskipun hartanya haram, tapi dia berdosa besar karena memang tidak termasuk kepada rukun haji. Tapi ulama yang satu lagi mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan ibadah yang harus disertai dengan harta yang halal. Dengan harta yang haram, kata mereka tidak sah. Contohnya apa? Doa. Ketika berdoa lalu kemudian
disertai dengan harta yang haram, maka doanya pun tidak akan diterima. Itu cuma doa. Sedangkan di haji itu penuh dengan doa. Dari mulai awal sampai akhir penuh dengan doa. Berarti banyak sekali doa-doa yang tidak akan diijabah. Ya, meskipun mungkin hajinya sah, andai kata anggaplah hajinya sah, tapi doa-doa yang dipanjatkan di sana ketika tawaf, ketika sa'i, ketika di Arafah, di mana semua tidak diterima. Kenapa? Karena dia memiliki harta yang haram. Sama seperti sholat. Sholatnya sah karena rukun sholat dikerjakan. Rukun, tata cara ibadahnya dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya benar, sah. Niatnya karena Allah, sah. Tapi karena dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia pun dapat nafkah dari nafkah yang haram, maka kata Rasulullah, bagaimana doanya akan diijabah? Sedangkan sholat itu artinya doa. Sholat itu bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia artinya doa. Dan perbuatan dari awal takbiratul ihram sampai salam itu dipenuhi dengan doa. Kita takbir Allahu Akbar, lalu doa istiftah, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, untuk baca Al-Fatihah itu doa. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu doa. Nanti ketika rukuk dan sujud ada juga doanya. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni, itu juga doa. Enggak diterima semuanya. Begitu juga ketika baca tasyahud, di belakangnya ada doa juga. Salam juga doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak diterima semuanya. Enggak diterima. Tapi secara sah, tapi gak diterima. Untuk apa? Untuk apa mengejar sahnya ibadah tapi gak diterima? Sia-sia. Ya begitulah kurang lebih. Jadi kalau andai kata kita mengatakan hajinya tadi dengan harta yang haram dia berangkat, ada ulama mengatakan sah, tapi juga untuk apa? Dari sisi lain dia punya dosa yang sangat besar, dan aktivitas dia di sana untuk berdoa kan. Dia istighfar, dia bertaubat, tapi ternyata dia berangkat dengan harta yang haram, bagaimana bisa diterima? Nah, dikhawatirkan ibadahnya tersebut secara hukum sah, tapi nggak diterima, nggak ada pahala, sia-sia. Demikian. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Google Form juga ya. Bagaimana ada adab yang baik dalam majelis ilmu, dan bagaimana tanggapan Ustaz saat ini banyak sekali kajian-kajian yang berbayar? Bagaimana adab dalam majelis ilmu? Waduh, panjang sekali itu. Ada sekitar 12 adab ketika berada di majelis ilmu ya. Barangkali ringkasannya aja, 12 adab ketika kita sedang berada di majelis ilmu seperti ini. Pertama, tentunya kita ikhlas, mengikhlaskan niat ketika hadir di majelis ilmu seperti ini supaya ilmu kita barokah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ya ilmu yang bermanfaat, niatnya yang ikhlas. Kemudian kita berdoa juga agar ilmu kita dapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, ketika sedang berada di majelis ilmu seperti ini, tentunya kita jangan membuat kegaduhan, ya, membuat berisik sana berisik sini, ngobrol segala macam. Ya. Orang seperti ini nggak konsentrasi, nggak fokus, ya, nggak mendengarkan dengan seksama, dikhawatirkan ilmunya nggak berkah. Ilmunya benar, tapi ketika dihadapi oleh adab penuntut ilmu yang tidak dilakukan dengan benar, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Meskipun ilmunya kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul, tapi ternyata dia ngobrol, main handphone, ya, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, ya, dan lain-lain adab-adab yang seharusnya dia miliki ternyata tidak dilakukan. Saya minta maaf ya, karena ada 12. Barangkali kalau antum pengen mengetahui komplitnya, lengkapnya, silakan lihat di sosial media saya. Di sosial media saya di Telegram Najmi Umar Bakar. Di situ saya sebutkan ada 12 adab-adab bermajelis ilmu supaya kita bisa mendapatkan faedah dari ilmu yang disampaikan oleh seorang ustaz, mudah dipahami, mudah diamalkan, dan mudah kita istiqomahkan sampai datang kematian. Sekali lagi, ikhlaskan niat, kita pun berdoa dan mendengarkan dengan seksama. Jangan membuat aktivitas-aktivitas lain konsentrasi penuh ketika sedang berada di majelis ilmu. Dan kita pun selalu berusaha untuk mendekat kepada ustadznya, bukan menjauh.
Selama memang ada posisi tempat-tempat yang bisa kita datangi untuk lebih mendekat kepada ustadznya, dan kemudian nanti di akhir pembahasan kita pun menutup majelis ilmu dengan membaca doa kafarat majelis. Ya, demikian. Satu lagi tadi terakhir, kajian berbayar ya. Kajian berbayar, ya subhanallah, banyak sekali ditanyakan ya. Kajian dengan kita bayar ketika menghadiri kajian tersebut. Sebetulnya kajian yang hukum asalnya kan bebas ya. Di mana saja kita bisa datang kajian-kajian, di masjid, mungkin di gedung, mungkin di hotel, mungkin di mana saja. Yang bebas itu yang terbaik tentunya. Jadi orang boleh datang tanpa membayar. Hukum asal seperti itu. Mau yang kaya, mau yang miskin, ya mereka bisa datang. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak mau untuk mendatangi majlis-majlis seperti itu, dan kita ingin mendakwahi mereka sehingga mereka mau mendatangi kajian kalau mendatangi tempat-tempat yang sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya mungkin ada di suatu gedung yang memang harus bayar, ya harus bayar ya. Nah bagaimana ini, kan bayarnya pun tidak terlalu mahal, mungkin membayar untuk konsumsi makan barangkali, untuk pembagian alat tulis atau yang seperlunya aja lah, pembagian yang ini tidak banyak sebetulnya ya. Mungkin dibayar juga mungkin untuk sewa gedungnya segala macam. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi lebih melihat boleh untuk berbayar itu selama memang sekedar untuk memancing mereka, setelah itu kita pindahkan ke tempat yang tidak berbayar. Dan bisa jadi ada orang seperti ini, mereka tidak mau datang ke tempat-tempat yang tidak berbayar, bebas gitu. Mereka maunya yang berbayar karena mungkin enak tempatnya segala macam. Oke lah, kita pancing mereka dengan cara seperti itu. Awalnya 1 kali 2 kali, lama-lama mereka kita pindahkan. Sekedar apa? Metode dakwah saja sebetulnya. Metode dakwah ya, bagaimana caranya supaya mereka ini nantinya mau ngaji gitu loh. Yang penting mereka mau dengar dulu deh, mau dengar. Kalau mereka udah masuk ilmunya, masuk imannya, masuk semangatnya, mereka gampang dibawa ke tempat ngaji yang sifatnya gratis. Jadi kalau bagi saya itu cuma sifatnya pancingan saja sementara, bukan selamanya. Selamanya ngajinya berbayar terus saja, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau sekedar niatnya, tujuannya hanya untuk memancing mereka, ya karena mereka nggak mau di tempat-tempat yang biasanya tempat kajian, maunya versi mereka, dan memang bayarnya pun nggak mahal juga, ya biasa saja, sesuai kemampuan mereka juga. Dan ini sekedar pancingan-pancingan supaya nanti mereka lebih mau untuk akhirnya diajak ke kajian-kajian yang lain. Wallahu a'lam. Itu cuma metode dakwah ya, untuk supaya kita lebih mudah mengajak orang lain. Karena prinsipnya kita tahu mereka ini nggak mau ngaji tempat yang bebas, maunya yang berbayar. Ya sudah, kita ikuti sementara saja. Ya, karena ini pancingan sifatnya untuk supaya kita bisa mendapatkan manfaat dalam dakwah kita, sehingga mereka nanti mau akhirnya pindah juga. Dan kalau sudah pindah semua, lama-lama nggak ada lagi berbayar. Pada awalnya saja mungkin, dan kita sampaikan kepada mereka awal saja mungkin sebagai pancingan. Setelah itu kita ajak mereka untuk ngaji kemana saja tanpa bayaran. Jadi fleksibel, agak lentur di sini supaya membuat mereka itu lebih mau dulu. Yang penting dengar dulu deh, lebih dulu mendengar dulu bagaimana Islam seperti apa, pemahaman seperti apa, ikuti yang mereka inginkan. Oke, tapi pada akhirnya kita bertujuan mengajak mereka ke tempat yang lain, dan insya Allah mereka mau. Kenapa? Karena mereka sudah tertanamkan keimanan, karena mereka sudah memiliki rasa takut kepada Allah. Kita pun sudah memberikan pemahaman kepada mereka, lalu mereka pun sudah suka sama ustadznya. Akhirnya mereka ikut kemana ustadz itu memberikan kajian. Jadi sifatnya hanya sementara. Demikian, barangkali itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.